Pelajaran Sekolah Sabat dengan tema utama Istirahat dalam Kristus. Pelajaran ke-7, Istirahat, Hubungan, dan Penyembuhan. Sabat petang. Ayat hafalan. Tetapi sekarang, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini, sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Kejadian 45 ayat 5. Seorang pria telah dituduh melakukan pelecehan seksual terhadap seorang wanita. Sang wanita dengan meyakinkan mengidentifikasi sang pria dalam barisan polisi. Meskipun bukti membuat kesalahannya dipertanyakan, wanita itu bersikeras bahwa Johnny adalah pihak yang bersalah. Maka Johnny masuk di dalam penjara, di mana dia merana selama 14 tahun karena kejahatan yang tidak dilakukannya. Hanya ketika bukti DNA membuktikan dirinya tidak bersalah, wanita itu, Joan, menyadari kesalahannya yang mengerikan. Joan ingin bertemu Johnny setelah dia dibebaskan. Apa yang akan dilakukan pria ini yang sangat menderita ketika dia berhadapan muka dengan wanita yang telah menghancurkan hidupnya selama bertahun-tahun? Joan berada di ruangan menunggu Johnny datang. Ketika Johnny tiba dan mereka saling memandang, Joan menangis. Johnny hanya membungkuk dan meraih tangan saya, dan dia menatapku dan berkata, "Saya mengampunimu." Saya tidak bisa mempercayainya. Inilah pria yang saya benci dan yang saya inginkan untuk mati saja. Namun, sekarang di sini dia memberitahu saya yang telah melakukan begitu banyak kesalahan padanya bahwa dia mengampuni saya. Baru pada saat itulah saya mulai memahami apa sebenarnya anugerah itu. Dan baru kemudian saya mulai sembuh dan memiliki istirahat yang sesungguhnya. Garis besar pelajaran sepanjang minggu ini. Dalam pelajaran pekan ini, kita akan mempelajari kuasa pengampunan. Ide mengenai pengampunan memunculkan pertanyaan bagi banyak orang. Apakah pengampunan itu? Jika kita mengampuni seseorang yang sangat bersalah kepada kita sebelum dia bertobat dari kesalahan itu, adakah kita sedang membenarkan perilakunya? Jika kita mengampuni seseorang, adakah itu berarti bahwa kita perlu membangun dan membangun ulang suatu hubungan yang akrab dengan mereka? Adakah pengampunan selalu membangun ulang suatu hubungan? Kehidupan Yusuf mengilustrasikan kuasa pengampunan. Di sepanjang kehidupannya, dia dapat dengan mudah memelihara kemarahan terhadap saudara-saudaranya, kepahitan terhadap saudagar yang telah membuatnya menjadi budak, dan dendam terhadap Potifar. Namun, tidak ada satu petunjuk pun dari sifat negatif ini terdapat dalam kehidupan Yusuf. Dia merupakan satu contoh yang luhur dari kasih karunia pengampunan. Di sepanjang pelajaran pekan ini, kita juga akan melihat bagaimana pengampunan melepaskan kita dari racun kepahitan. Pengampunan mengubahkan kehidupan kita. Itu membebaskan kita dari perbudakan kebencian. Hati Yusuf dipenuhi dengan pengampunan sebelum saudara-saudaranya sempat meminta, sebab dia merasakan bahwa Allah memiliki satu tujuan utama bagi kehidupannya. Saudara-saudaranya menderita selama bertahun-tahun karena rasa bersalah atas tindakan mereka. Mereka disiksa oleh ingatan terhadap tatapan terakhir di wajah adik mereka sewaktu dia dibawa pergi kepada perbudakan. Sebagaimana halnya Yusuf perlu untuk mengampuni, mereka juga membutuhkan pengampunan. Pengampunan mempermudah penyembuhan dalam hubungan yang terputus. Baik Yesus maupun Yusuf membagikan sejumlah kesamaan yang menonjol. Keduanya dikhianati oleh orang terdekat mereka. Keduanya dipersalahkan secara tidak adil. Keduanya didakwa berdasarkan dusta dan menanggung hukuman. Keduanya mengampuni dan ditinggikan oleh Allah. Tergantung di salib dengan paku menembusi tangan dan kakinya, dan darah mengalir leluasa dari kedua lengannya. Yesus berseru, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Kita dapat mengampuni orang lain karena Yesus mengampuni kita. Sepanjang minggu ini, kita akan mempelajari pengalaman dari Yusuf ketika dia mengampuni saudara-saudaranya.
kita juga akan mempelajari apakah pengampunan itu dan bagaimana caranya supaya kita dapat mengampuni akan orang lain dan tidak mengingat-ingat kesalahan-kesalahan sebagaimana Yesus sudah mengampuni kita. Mari kita mempelajari pelajaran sekolah Sabat sepanjang minggu ini setiap hari, sehingga berkat-berkat Tuhan dapat terus kita rasakan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat belajar bagaimana caranya untuk mengampuni satu dengan yang lain. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.